Saudara harus memahami dulu, domba itu adalah Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Jangan bergeser ke situ. Yang mendapat gelar domba itu hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel itu tidak disebut domba. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Nah, domba itu dimaksud adalah pengganti nyawa manusia. Nah, kenapa bisa terjadi di situ domba itu? Nah, itu harus kita tahu bahwa apa latar belakang itu semua terjadi, Bang. Itu terjadi domba itu ketika dikorbankan, ketika Abraham mengorbankan anaknya. Saya tidak bisa katakan bahwa si A yang dikorbankan. Berarti yang kita ambil di situ adalah Abraham mengorbankan anaknya dan tidak jadi dikorbankan karena diganti dengan domba. Ya, domba itu adalah manusia, tidak terbatas. Bukan hanya manusia asal. Ini asumsi atau berdalil? Ini berdalil, Bang. Tunjukkan dalilnya, Bang. Ini, Bang. Saya bukan ahli Alkitab. Tapi kalau suatu saat nanti kita teruskan bisa saya tunjukkan. Tapi jujur saya bukan ahli Alkitab. Tapi pemahaman saya beritahukan bahwa domba itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi domba itu adalah yang disebut dengan manusia. Kenapa ada sebutan domba ketika Abraham itu? Kalau kita belajar dari sejarah, Bang, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya kan? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka memakai daun. Di sana terjadi pengorbanan, yaitu mengambil bulu domba, betul kan? Sehingga diganti daun itu menjadi bulu domba. Artinya bahwa di sana ada pengorbanan domba. Kalau diambil kulit domba, berarti ada pengorbanan domba di sana. Sehingga terbawakan di dalam Abraham ketika dia mengorbankan anaknya. Terus lagi ditambah dalam pengorbanan itu adalah ini yang kami pandang ini, bahwa pengorbanan terakhir itu adalah Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, itu yang kami katakan dalam Kristen bahwa itu adalah anak domba Allah ketika Yahya mengatakan bahwa dia adalah anak domba Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia. Nah, itu, Bang. Ya, baik. Saya tidak pintar untuk dari mana dalilnya, tapi pemahaman ada sih, cuman saya tidak tahu. Saya tidak saya ikut juga, hanya enak mendengar. Saya tadi sama dengar ikut saja begitu. Tapi kalau kita gali itu bisa. Oke, baik. Datanya domba itu Bani Yakub itu di Yeremia 50 nomor 17. Jadi yang disebut domba itu hanya Bani Yakub, Bani Israel. Di luar Bani Israel itu bukan domba. Jadi ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba lain bukan dari kandang, aule. Maksudnya bukan dari kota Yerusalem, seputaran Yerusalem ini, seputaran tanah Yudea ini, Galilea ini, bukan. Tetapi masih ada di luar daripada tempat ini. Makanya dia di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, di situ Yesus mengatakan dengan sangat terang bahwasanya beliau berpesan kepada murid-muridnya agar Bani Israel ini tidak ke bangsa lain. Jangan kamu menyimpang ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau domba hilangnya itu ada di Indonesia, maka pergilah ke Indonesia. Kalau domba-domba yang hilang dari Israel itu ada di Papua, pergi ke Papua. Kalau adanya di Eropa, pergi ke Eropa. Tetapi hanya untuk domba Israel, bukan untuk kita. Ini kesalahan yang diajarkan terus menerus oleh gereja, sehingga orang-orang ini menjadi korban. Bang, apakah abang cuma pernah membaca bahasa aslinya? Iya. Bahasa Ibraninya? Pernah. Yang mana?
tentang domba itu? Berbicara Pernah, tentang- Bang? Yeremia 50 itu hanya untuk Bani Israel saja, Bang. Abang cuma baca bahasa aslinya, bahasa Ibrani ya, Bang. Karena bahasa itu adalah dari bahasa Yunani ke bahasa Ibrani. Kok Yunani ke Ibrani? Gimana ceritanya, Bang? Kenapa Nah, bisa? itu makanya saya bilang tadi, Bang. Enggak, Karena- kenapa bisa Anda mengajak saya membahas Ibraninya, sementara Abang mengetahui dalilnya aja kagak bisa. itu ada. Maksudnya ini akal-akalan apa lagi nih, Bang? Ini Bang Juma. Ya. Saya tidak, Saudara saya mau mengajari saya untuk berjoget bersama malam ini atau gimana? Nah, terserah Bang. Itu adalah pemahaman Bang Juma itu salah. Kenapa Anda mengatakan salah? Sementara Anda tidak menunjukkan dalil. Coba dalilnya dulu bahwa orang di luar Israel disebut domba itu di mana tertulis? Bang, sama-sama kita mengetahui Taurat. Betul apa Loh, tidak? Anda nggak tahu, saya tahu. Tadi Anda mengatakan Anda nggak tahu. Kenapa Anda mengatakan sama-sama? Kelas kita beda, saudaraku. Kelas kita beda. Begini Bang Juma. Kalau kita padukan antara Alkitab dengan Al-Quran, Bang Juma, tidak menyatu. Enggak usah kemana-mana dulu, enggak usah. Anda enggak akan pernah sampai ke sana. Saya cuman minta, boleh enggak kita saling menghargai di sini? Saya cuman minta Anda menunjukkan data di dalam kitabnya Yahudi bahwa non Yahudi pun disebut kambing, domba. Silakan. Bang Juma, Silakan. saya katakan bahwa ini saya tidak perlu ombak-ambingkan Alkitab saya. Ya. Loh, ini bukan kitab Anda, Bang. Yang saya minta kitabnya Yahudi. Alamak, inilah kalau umat terjemahan. Ini kitabnya Yahudi yang saya minta menyatakan bahwa orang-orang Kristen pun disebut domba itu di mana dalilnya? Dalilnya, Ya, itu tadi yang saya beritahu Bang bahwa ini di mana? salah satu Yohanes tadi 10:16. Lah kok jadi Yohanes? Yohanes 10 nomor 16 itu masih ada juga domba-domba di luar dari Aule, dari Yerusalem. Memang betul. Baca saudara, baca Yehezkiel 5, baca Yehezkiel 5, baca Yeremia 23. Tuhan ketika murka, Tuhan ketika marah kepada Bani Israel, Tuhan membuat Bani Israel berserak ke seluruh penjuru bumi. Bang Juma, ini Bang Juma kan membahas tentang Alkitab ini. Tapi kalau Abang Juma membahas begitu dalam tentang Alkitab, mungkin Bang Juma tahu yang aslinya. Tapi memang Abang Di Juma dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan Sepesura Yisrael. Abang Juma bilang tadi bahwa pemahaman saya. Ini ada ahli bahasa Ibrani di sini. Ada adik saya di sini. Kalau kita katakan begini Bang Juma, kalau saya tanya kepada Bang Juma juga tetap tentang Al-Quran nanti, mungkin Bang Juma Saya tidak sedang menguji kapasitas Anda karena saya tahu Anda sebagai orang Kristen pasti nihil. Yang saya tanyakan cuman dalilnya. Pengakuan Anda yang adalah serigala ngaku-ngaku dompet. Mana? Di mana dalilnya bahwa orang Yahudi di luar Yahudi ada disebut domba? Mana dalilnya? Saya minta dalil. Bang Juma, bisa saya minta dalil juga sama Bang Juma? Apa itu? Bang Juma saya mau cari mau tanya tentang ini juga. Apa Karena tuh? Bang Juma mau tahu tentang Anda sudah nyerah, Anda sudah keok. Bukan. Lalu kenapa minta dalil? Ini kita sedang membahas tentang apa? Kok larinya ke dalil? Dalil mau minta ke saya? Kan saya sudah bilang tadi bahwa Mana dalilnya, Bung? Kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Angka ampun, Bang Suma, bilang aja gitu ampun. Kami Kristen ini sebenarnya adalah serigala yang nyamar-nyamar domba. Bilang aja gitu, Bang. Bang Juman, saya mengatakan bahwa oke, dalilnya sekarang ini saya tidak bisa tujukan. Tidak bisa begitu, nggak bisa begitu. 2000 tahun, saudara, 2000 tahun Anda nyamar-nyamar, Anda menipu, Anda mencuci otaknya umat Islam di Nusantara ini dengan kalian menyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus, yang sebenarnya Anda itu adalah serigala buas. Kalian itu bukan Israel, kalian bukan domba, Bung. Kita santai saja kok. Bagaimana mau santai? Anda cuma mau menipu di sini. Diminta dalilnya. Mana dalilnya? Orang Kristen disebut domba. Nanti aja Bang. Saya bukan ahli Bang. Saya lah. Terus dasar Anda berbicara itu apa? Dengarkan dulu Bang Jum. Oke, saya dengarkan. Oke. Kalau Bang Juman bisa tujukan kepada saya juga.
Kalau ini makanya kalau kita cari-cari dalil itu Bang Juman, itu seperti kita mencari kalah menangnya. Bagi saya. Lalu bagaimana bisa Anda menjadi domba kalau tidak ada dalilnya? Nah, Bagaimana bisa Anda mengaku sebagai pengikut Yesus kalau bukan pengikut? saya pengikut Bang Juman. Kalau Anda pengikut berarti Anda Bani Israel. Bani Israel Bang Juman, saya orang Indonesia. Iya, berarti Anda penyamar, Anda serigala berbulu jangkrik. Terserah. Bang Loh, Juman. terserah pula. Ini dalil. Waspadalah kepada serigala-serigala yang nyamar domba. Anda lah ini. Aduh. Karena Anda ternyata bukan Bani Israel. Terus kenapa menyamar sebagai domba? Susahnya kita kalau hanya Kalau tidak ada dalil tapi mencoba untuk menarasikan sesuatu tanpa dalil, gitu kan? Inilah susahnya kalau kita mengaku-ngaku sebagai orang Makassar tapi kita bukan keturunan orang Makassar, ya kan? Berat memang. Orang tahu bahwa terserah orang penilaiannya juga ya atau tidak, tapi Anda mengaku sebagai orang Makassar, tetapi bapak, eyang, kakek, buyut Anda itu orang Madura. Apa bisa? Bisa nggak, Bang? Bisa nggak Anda mengaku saya orang Makassar, tapi Anda orang Madura Tulen dari 17 keturunan? Bisa nggak? Bisa nggak Anda dikatakan orang benar, orang jujur, ketika Anda mengaku orang Makassar, sementara 17 keturunan Anda itu orang Betawi? Bisa nggak Anda ngaku orang Makassar? Nggak bisa, Bang. Sama lah ini, 2000 tahun kalian membodohi dunia dengan kalian mengaku domba, padahal kalian bukan Bani Israel. Ayo temanku, ayo mari kita diskusi dengan akal sehat kita. Keluar dari cangkang, silakan. saya sudah mengakui bahwa saya Bani Israel, oke? Satu. Nah, berarti Anda bukan domba kan? Nah, ini Bang Juman. Nah. Orang daya Tuhan Yesus datang itu Bang Juman. Kita makanya saya bilang tadi, kita kalau panas kepala itu kita dinginkan hati. Saya tidak panas kepala. Saya itu ketika berdiskusi kayak begini, saya harus mempertanggungjawabkan ucapan saya dengan dalil. Begitu juga lawan diskusi saya, pasti saya minta dalilnya. Dasar pijakan orang berbicara, ini sama dengan sapi itu apa? Oh ini Bang, dia ini sapi. Apa buktinya? Ada ekornya, hidupnya di air. Terus kemudian makanannya daging. Ketika orang itu mengatakan itu sapi, pasti saya bantah. Itu bukan sapi, itu bom-bom. Gak bisa Anda mengatakan sapi kepada saya sesuatu yang bukan sapi. Gak bisa Anda mengatakan ini domba kalau bukan domba. Gak bisa. Susah. Kalau di gereja saling membodohi boleh, tapi kalau di depan kami gak bisa, Bang. Nah ini Bang Juman, ada saatnya ini juga, karena saya Bang Juman tadi sempat menghubung-hubungkan antara datangnya Alkitab, Tuhan Yesus dan Muhammad itu datang untuk supaya manusia semua percaya kepada Islam, betul kan? Iya. Ini ada saya pertanyakan di situ supaya saya juga tidak keliru. Kalau tidak salah itu ada di dalam Alkitab itu, kalau nggak salah itu di mana itu ya? Ini hanya pertanyaan yang tersinggung supaya saya dapat penjelasannya. Iya, silakan. Yang tersinggung ya. Ini ada di dalam Al-Asad ayat 56 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pernah saya pernah saya cerita sama teman saya, cuman dia tidak mengerti. Mungkin Bang cuma bisa jelaskan. Apa itu? Allah dan malaikatnya bersalawat, berdoa ya. Berarti Allah dengan malaikatnya berdoa. Ini hanya sharing saja Bang, jangan ini kita hanya jawab saja, ada pemahaman cuma. Iya. Oke. Jadi Anda mengatakan kemudian Allah itu berdoa, gitu ya? Nah, itu ini kalau kita lihat istilah bahasa Indonesia kan begitu. Iya. Di situ Bang, kalau doa dan salawat itu berbeda. Al-Qur'an mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Al-Quran kalau solawat itu solawat, kalau doa itu doa. Tapi Bang,
selawat itu kata apa itu? Solawat itu adalah pujian. Solawat itu adalah harapan. Solawat itu adalah doa. Bang, itu kan doa, Bang. Terus Iya. bagaimana Abang bilang bukan doa? Nah, kalau doa dalam arti yang sebenarnya itu bahasa Qur'annya doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang Jadi saya tanya ketika- di situ, Bang. Yang saya tanya di situ, Bang. Apakah itu tidak benar pernyataan tentang ayat itu? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya berdoa itu tidak benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kemudian hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya? Ini bunyinya begini, Bang. Saya tidak tahu betul, mungkin Abang lebih tahu dari saya ya, karena memang saya tahu. Makanya saya tanya karena ini. Allah berdoa, Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi Muhammad. Artinya bahwa Iya, itu yang Anda pahami. Kalau Abang pahami dulu, coba ya Bang. Kalau kita ikuti bahasa Indonesia yang betul ya, ada tiga tiga yang berada di sini. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya berdoa untuk, berarti memakai untuk, artinya bahwa Salawat itu pujian, Bung. Kalau doa itu doa. Kan tadi sudah ku terangkan sama saudara. Masalahnya yang saya pertanyakan, Alamak, ini kan ada kata ini untuk. sudah tidak. Anda kalau kepada Al-Quran Anda hebat kedengarannya, tapi giliran ditanya tentang Bible nol. Nah, Abang juga kalau ditanya Al-Quran juga bisa jelaskan bagaimana sih? Ini saya sudah jelaskan, ini sota. Udah ku jelaskan, tapi saudara yang hebat kali. Saya sudah jelaskan pakai bahasa Arabnya pun sudah ku jelaskan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Allah memuji, salawat itu pujian. Kami diminta untuk memuji kepada Rasulullah, memuji beliau. Apa pujian kami? Bang, yang dikatakan di situ, Bang, jangan salah baca dulu, Bang. Yang Allahu dikatakan di situ, Coba dibaca, bentar lagi. Coba dibaca Al-Baqarah 157. Coba kau baca itu. Ulaika alaihim sholawatu mirabbihim warahmah. Itu di sholawat di situ artinya rahmat. Coba Al-Baqarah 157 Anda baca. mana yang betul ini? Tadi kata Bang, Itulah Anda tidak punya ilmu. Kan di awal tadi saya sudah bilang, orang Kristen itu adalah anak TK. Ketika membahas Al-Quran, kamu saudara wajib turun ke TK dulu, belajar Arab, belajar hijaiyah, belajar Iqra 1, baru bahas Al-Quran. Kenapa? Kalau Anda tidak punya ilmu membahas Al-Quran, begini jadinya. Bang Juma, saya kan hanya bertanya toh. Tapi Anda bertanya tapi ngeyel. Ditanya ngeyel. Ini Bang, kadang pertanyaan tidak bisa kita tanggapi, kita salah menjawab. Gini loh Bang. Kenapa sedikit akhi ya? Kenapa Anda tidak heran ketika Tuhanmu didoakan? Wahyu 7 ayat 10. Wahyu 7 Coba. nomor 10. Coba Anda buka di situ. Sebentar dulu. Wahyu 7 Nggak bisa dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Wahyu Dia 7 mau bahas ayat Al-Quran. 10. Ilmunya nggak ada. Bahas Kasih Bible. Bahasa Bible dia hanya terjemahan tapi tak sanggup. Tadi, kalau panas kepala dinginkan hati dulu. Bung, begini. Saya tanya sama Anda. Bung, saya tanya dulu ya. Sebelum Anda kami turunkan ya. Tidak apa-apa saya diturunkan ya. Ya memang nggak layak Anda berdiskusi karena Anda Bible buta, Al-Quran buta. Udah turunkan aja host, turunkan aja, turunkan. Turun. Kamu ke gereja colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kamu ditanya tentang Bible, kamu nggak bisa menjawab. Nanti aja. Tapi giliran kau bertanya tentang terjemahan, kau seakan-akan lebih hebat dari kami. Kan lucu bro. Kamu Bung, kalau mau belajar Islam harus ke Iqra 1 dulu. Jangan ketinggian ilmunya. Karena kapan kamu ketinggian bahasannya, otakmu akan meleleh kayak cendol. Nanti kamu garpu yang keluar. Oke? Belum layak kamu itu belajar membahas Quran belum.
Kenapa belum layak? Membacanya pun tidak bisa. Sehingga ketika kamu datang membahas Al-Quran dengan pola terjemahan saja, Anda tafsirkan, Anda pahami sesuai dengan pengetahuan Anda tentang terjemah, pasti keliru. Makanya nggak layak Anda itu berdiskusi dengan kami kalau bahas Al-Quran. Anda kalau ingin bahas Al-Quran, kembali dulu ke Iqra 1, baru bisa. Setelah itu Anda butuh 20 tahun, sudah bisa baca Quran, baru bertanya tentang terjemahan. Tapi kalau Anda sudah 20 tahun membahas Al-Quran, membaca Quran, tidak mungkin Anda bertanya tentang terjemahan. Tidak mungkin. Karena pasti Anda sudah tahu isinya. Karena Anda itu hanya modal terjemah, maka Anda tidak bisa sampai kebenaran Al-Quran. Dikatakan salawat itu pujian. Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, dipuji oleh kami, dipuji oleh malaikat. Apa bukti Allah memuji Rasulullah Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini pujian Allah. Ini salawat Allah kepada beliau. Pujian Allah kepada Rasulullah ini. Kemudian pujian kami kepada Rasulullah, kami kemudian mengatakan keselamatan atasmu dan keselamatan atas keluargamu. Itu pujian, itu rahmat. Sama seperti yang diterangkan guru saya tadi, Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat. Gitu ya. Jadi si si Budi, PR Anda carikan datanya bahwa Kristen itu disebut di dalam kitab Yahudi sebagai domba juga. Kalau tidak berarti Kristen 2000 tahun ini hanya domret. Oke, kita Silakan. sapa dulu. Ini ada Merakor, katanya dia minta waktu 5 menit. Ada pertanyaan yang mau dia berikan ke Bang Zuma. Selamat malam. Ya, selamat malam semua. Bang Merakor Kristen ya? Iya benar, Kristen masih awam. Aku mau bertanya di luar dari judul dialog malam ini. Iya sedikit Bang, sebelum Anda ngomong Bang. Ini saya ke Wahyu 7 ayat 10. Dia memprotes Allah itu memuji nabinya, tapi kenapa dia itu tidak protes dengan Tuhannya yang masih didoakan? Wahyu 7 ayat 10, mereka bersuara dengan nyaring, ya, diselamatkan Allah kami yang duduk di atas tahta. Loh, berarti Tuhan Anda belum selamat karena masih didoakan di situ. Nih, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Tuhannya masih didoakan tuh, gimana coba? Kenapa Tuhannya dua-duanya sakit ya gitu? Enggak tahu ini. Kenapa ini Tuhannya didoakan? Sementara kalau di Islam Allah itu ketika bersolawat kepada Nabi, bahkan bukan hanya kepada Nabi, kepada seluruh orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dikutip Akhi Jumat tadi di dalam surah Al-Baqarah 157, ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Nah, ini Allah berselawat kepada seluruh orang-orang yang beriman, bukan cuma Nabi doang. Artinya apa? Allah memberi rahmat, Allah memuji terhadap orang-orang yang beriman. Begitu, lanjut. Iya, kalau perkara bersolawat itu ini juga kok di perjanjian lama Ayub 40 nomor 14 itu disolawatin juga kok Ayub kok. Maka aku pun akan memuji engkau karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Tuhannya nyolawatin Ayub. Yang jadi pertanyaan, kenapa Yesus nggak pernah disolawati oleh yang si bapaknya ini, bapak kandung gitu. Dan bapak tirinya juga nggak pernah solawatin Yesus. Kenapa? Kalau kita mau main bahasa Arab gitu. Sad, naikin Afifah Sad, jangan yang ini Sad. Pengen 1000 viewer dulu yang Afifah. Oh, ya, Sad, oke. ya. Jadi Bang Kores turun dulu gitu. Iya. Ya, ini siapa? Merah ini mau ngomong apa tadi, silakan. Siapa ini? Merakor, silakan. Ya, selamat malam semua dan selamat malam juga buat Abang Suma. Iya. Ya, mohon maaf aku cuma bertanya di luar dari
judul. Aku bertanya mengenai Muhammad diangkat menjadi rasul dan para saksinya, mungkin ada bisa dijelaskan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian diangkat menjadi Ada Jadi gini, Bung. Kata Rasul itu, kata Nabi itu hanya ada di dalam Al-Quran. Orang Kristen itu cuma ngambil-ngambil dari Al-Quran aja, dari terjemahan Al-Quran. Jadi Anda harus pahami dulu. Nabi itu adalah oknum yang dipilih Tuhan untuk menerima firman. Rasul itu adalah seorang nabi. Jadi Rasul itu sama dengan seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman yang datang kepadanya untuk kepada seluruh umat manusia. Nah, siapa jadi saksi? Seluruh Arab, Jazirah Arab dan seluruh umat Islam sampai hari ini menjadi saksi kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaksi bahwa beliau adalah Nabiullah, Rasulullah. Itu syahadatain. Dua syahadat yang ada di dalam konsep keislaman umat Islam. Jadi siapa yang menjadi saksi? Siapa yang menjadi saksi atas kenabian dan kerasulan beliau? Kami, seluruh umat Islam. Alam semesta ini yang menjadi saksi. Anda juga sebenarnya adalah saksi kenabian beliau, tapi Anda menolaknya. Makanya Anda disebut kufur. Apa bukti kesaksian kenabian beliau? Beliau menerima wahyu. Mana wahyunya? Al-Quran. Wahyunya apakah untuk dirinya sendiri? Al-Quran itu tidak, untuk seluruh umat manusia. Apakah mata Anda buta? Anda melihat itu? Apakah kuping Anda tuli tidak mendengarkan itu? Al-Quran dibacakan di seluruh penjuru bumi, berasal dari Rasulullah. Al-Quran diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Itulah saksi. Alam semesta ini menjadi saksi atas kenabian beliau. Yang mengingkari atas kenabian dan kerasulan beliau, itulah kufur, orang-orang kafir. Iya Bang, maksud aku yang pertama menerima wahyu itu diangkat menjadi rasul dan para saksinya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menerima wahyu, disaksikan oleh malaikat Jibril, Roh Kudus, Allah Subhanahu wa taala, istrinya Khadijah, Gua Hira dan sejazirah Arab. Ketika kemudian beliau menerima wahyu pertama yang menjadi saksi, ada ayatnya dalam Al-Quran. Maksudnya? Yang terima wahyu para saksinya siapa yang diangkat menjadi rasul? Oh tidak, Al-Quran itu bukan surat kabar. Al-Quran itu bukan seperti kitab Anda surat kabar. Kalau kitab Anda itu surat kabar, Lukas, Markus, penulis Yohanes, penulis Matius melakukan penelitian menurut si fulan, menurut si pulan, menurut si bacok lai, menurut padale. Di situ Bang Juma dia tanya dalil itu. tidak ada dalilnya tentang kesaksian-kesaksian, tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya tanya sama saudara pertanyaan yang sama. Siapa saksi melihat Adam alaihissalam bercakap-cakap dengan Tuhan? Silakan. Awam Bang. Ya, orang awam pertanyaannya begitu. Bang Juma ini harusnya kalau orang awam itu bertanya bagaimana caranya bisa membaca Quran. Wah, saksi-saksi giliran ditanya kitabnya kok awam. Berarti kalau Anda awam berbicara mengenai kesaksian tentang Nabi Muhammad, Anda belum layak. Jawaban saya juga ketika Anda bertanya tentang siapa saksi, saya mengatakan Anda masih awam, belum layak untuk membahas itu. Semua orang Turun aku dikit ya. itu para saksi. Silakan. Saat cahayanya jangan kesini. Merakor gini jadi diam dulu gua mau ngomong. Jadi gini ya, Merakor mengenai kesaksian siapa yang menyaksikan ketika wahyu turun kepada Nabi itu sama seperti tidak ada saksinya ketika Yesus turun ke rahim Maria gitu. Nggak ada manusia yang mampu menyaksikan gitu loh. Jangan ke situ deh, kalau ke situ dia awam. Loh, tapi gini posisinya karena kan dia nggak ngerti soal Dia Biblos. awam, Makanya kalau di sini kita kita dibahas agamanya injili dia awam. Gurunda. Bukan jangan dibandingkan. Kita injili dia Gurunda. Lagian Kita gini injili loh. dia. Nah, gitu ya. Bang Kores. Merakor ya. Kalau enggak Iya, iya. Bang Kores, bentar sikit. Lagian Anda dapat standar dari mana kalau seseorang diangkat jadi nabi harus ada saksinya, itu dapat dari mana Anda?
Berarti nggak ada dalam Al-Quran. Enggak, saya tanya, Anda dapat standar Sudah seperti itu dijawab. dari siapa? Padahal Al-Quran Maksudnya bukan nggak ada dalam Al-Quran gitu aja nggak. Al-Quran itu bukan surah kabar. Tidak seperti kitab Anda itu surah kabar robe, beda. Nih ya, saya kasih Beda. tahu ya. Di dalam surah Al-Isra ayat 96, di situ Allah sendiri menegaskan tidak perlu saksi. Nih, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan, oh bukan ini ya. Oh, bentar. Surah Al-Isra ayat 96. Ayat 1 bukan? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bentar, saya carikan Al-Isra. Lanjut aja dulu. Saya carikan ayatnya. Bisa Sugi nyari ya, aku masuk. Ya Kalau gitu, ayat sebagaimana 96, kawan-kawan ya. Kristen tidak punya saksi siapa Yesus turun ke bumi, ya udahlah terima kenyataannya. Yang namanya kuasa dari Tuhan Aku nanya itu di tidak ada saksinya. Muhammadnya. Nih, saya kasih ini ayatnya Udah ketemu. terima Bentar. kenyataan, Bre. Terima kenyataan. Dengar. Ini ayatnya sudah ketemu nih ya. Al-Isra 96. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi di sini tidak perlu saksi manusia, cukup Allah dan Rasulnya. Itu juga yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 14 ya, Aki ya. Iya, Nggak 14 usah sampai Bibel, Pak. 17. Nggak Iya. usah Bibel. Cukup aja jelaskan dia. Dia awam, kalau Bibel awam dia. Makanya kalau lu bertanya usahakan biblos lu itu punya jawabannya gitu loh. Nah gitu. Itu di Bible Yesus nggak perlu saksi, cukup dia dan bapaknya sudah cukup. Itu udah Iya, cukup ya. jangan sampai lu bertanya kepada Islam tapi biblos lu tidak bisa menjawab juga gitu. Kan malu jadinya, jadi aib Kesimpulannya gitu. Muhammad menerima wahyu dan saksi. Sama ya. seperti Yesus tidak ada saksinya ketika turun ke bumi, ya gitu. Gak usah mutar ke sana. Lo nggak takut. muter ini, memang Takut. gua Allah muter-muter. Kamu yang mutar aja tanya. Bang Juma, saya Loh, mau diskusi. Memang Kita nggak sudah ada selesai. saksinya Yesus turun ke bumi, siapa saksinya? Aku nanya Muhammad bukan Yesus. Udah, Jawab Yesus. Kores, cukup Kores, orang kayak gini nggak ada ilmunya, nggak usah dilayani. Cukup. Turunin Dadah. Sat, sudah ganti. Kita cari yang berkualitas saja. Bang Juma, saya mau tanya satu aja ini. Iya. Itu tadi kan saya mendengar di bawah Bang Juma bilang itu kriteria untuk hafal Al-Quran itu apa namanya 3 tahun, maksudnya gimana itu? Usia 3 tahun, Bang. Kalau umat Kristen bertanya Al-Quran, dia harus kembali ke usia 3 tahun. Terus yang baru 1 tahun jadi mualaf itu bagaimana kok dia bisa terjemahkan semua itu? Gimana menurut Bang Ya, Juma? mu'alaf itu, saudara, mu'alaf itu adalah orang yang membuka hati kepada Islam. Sementara orang Kristen datang, contoh yang tadi tuh, itu membuka hati nggak tuh ketika kita terangkan? Tidak, dia menyerang Islam. Dia dengan otaknya sendiri, dengan pemikirannya sendiri datang menilai Islam dengan halusinasi dan kesombongannya dia. Tapi orang mu'alaf itu orang yang membuka diri. Contoh misalnya, ketika orang yang ciri-cirinya mu'alaf diterangkan seperti yang diterangkan oleh saudara kita Akhi Sugi. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Coba, tidak perlu lagi ada saksi-saksi yang lain. Untuk apa saksi yang lain? Kalau ini Anda terima dengan akal sehat, oh iya ya, untuk apa? Kebenaran itu tidak perlu memiliki saksi. Yang dikatakan kebenaran tak perlu ada saksi. Tidak perlu ada saksi. Contoh, ada pembunuhan. Apakah pembunuhan itu tidak benar? Oleh karena tak ada yang menyaksikan terhadap pembunuhan itu. Anda membunuh seseorang, tapi tak ada yang melihat. Apakah batal? Anda bukan pembunuh karena tak ada yang menyaksikan. Oh tidak, Rasulullah Muhammad SAW tetap aja Nabi, tetap aja Rasul, meskipun tak ada manusia menyaksikan menerima wahyu. Contoh misalnya, ada orang mengatakan miliaran orang menjadi saksi Yesus itu adalah Tuhan, tapi ternyata bukan Tuhan. Apa gunanya kesaksian miliaran orang itu? Tak ada, omong kosong, halusinasi, angan-angan. Tak ada saksi kenabiannya, ketuhanannya. Mana saksi? Mana bukti ketuhanannya? Tak ada. Semuanya orang mensaksikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Di mana-mana kita dengar gereja Yesus Tuhan. Tapi apa bukti ketuhanannya? Tak ada. Nabi Muhammad SAW sebaliknya.
Seluruh dunia menolak kenabiannya, tapi bukti kenabiannya ada. Ayo. Berbeda dengan Yesus, semua dunia mengatakan dia Tuhan. Mana bukti ketuhanannya? Tak ada. Seluruh dunia menolak kenabian Rasulullah, tapi bukti kenabiannya sudah 1400 tahun, sampai di telinga Anda, sampai di mata Anda, sampai di otak Anda. Anda saja yang kufur menolaknya. Apa bukti saksi itu? Kalau Anda berbicara mengenai kesaksian, Rasulullah di Gua Hira datang Roh Kudus, di situ ada goanya masih ada sekarang. Apa yang diterima? Bacaan apa? Surah Al-Alaq. Mana bacaan itu? Masih ada sekarang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1400 tahun silam. Masih ada sampai hari ini. Hah? Ya, saya kan nak tanya itu Bang Juma, makanya saya cuma tanya itu tadi. Harus 3 tahun berat. Iya, jadi seorang mu'allaf itu, Bung, ketika mereka menerima Al-Quran, mereka akan memahami, benar juga ya. Seperti yang sekarang yang saya tunjukkan ini, yang saya sampaikan nih. Orang-orang Kristen mendengarkan. Saya ulangi. 2 miliar mulut manusia di atas muka bumi berkata Yesus Tuhan. Mereka bersaksi, Yesus Tuhan. Tapi apa gunanya kesaksian-kesaksian mereka? Yesus Tuhan, tak ada orang selamat tanpa Yesus. Apa buktinya itu semua? Kalau bukti ketuhanan Yesus itu tak ada. Sebaliknya, meskipun Nabi Muhammad SAW ditolak kenabiannya karena menurut kalian tidak ada saksi, tapi bukti kenabiannya justru masuk di kuping Anda setiap hari, setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setiap hari Anda mendengarkan itu. Bukti kenabian beliau ada. Nah sekarang coba, kalau pola itu yang Anda pakai, Yesus Tuhan, siapa kemudian dari orang Kristen, dari orang Yahudi yang pertama kali menuhankan Yesus seperti layaknya Kristen hari ini? Ada? Tak ada. Munculnya di Roma. Petikan, tak nyambung. Nabi Muhammad menerima firman pertama di tengah-tengah bangsa jahiliyah, bangsa Quraisy. Dan Roh Kudus datang bukan untuk mereka, Roh Kudus datang untuk baginda. Jadi Roh Kudus datang menyatakan diri hanya kepada satu oknum. Kalau dia datang untuk seluruh jazirah Arab, berarti jazirah Arab semuanya nabi. Sama seperti Yesus. Yesus kemudian diberi Roh Kudus, siapa jadi saksi? Yesus menerima firman, siapa jadi saksi? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku, berarti Yesus menerima firman. Siapa saksi Elohim datang kepada Yesus? Siapa saksi Roh Kudus datang kepada Yesus? Tak ada. So ketika Yesus berkata, apabila engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan aku lakukan. Ini Yesus mengatakan, ucapan dari mana? Ucapan dari dia yang telah mengutus dia. Siapa yang menjadi saksi melihat yang mengutus Yesus berfirman kepada Yesus yang diutus? Ada? Tak ada. Kenapa Anda percaya? Karena Anda meyakini beliau adalah Tuhan. Nah, Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran bukan cuman sehari, seminggu, sebulan, setahun. Menerima wahyu 22 tahun. Kalau di antara wahyu pertama sampai wahyu terakhir mereka melihat sedikit saja kebohongan Rasulullah selama 22 tahun itu, maka mereka akan meninggalkan Rasulullah. Mereka akan meninggalkan Rasulullah. Kenapa? Ayat yang disampaikan mungkin betul, tapi di suatu hari beliau berdusta, di suatu hari dia melakukan kemaksiatan, maka sejazirah Arab akan heboh. Percuma, dia bukan nabi, buktinya dia pendusta, dia pembohong. Tinggalkan, maka ditinggalkan. Tapi buktinya 22 tahun beliau tidak pernah cacat sedikit pun, sehingga benua Arab, sejazirah Arab beriman kepada beliau hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai hari ini sudah 1400, hampir 1500 tahun. Bagaimana dengan Yesus?
menyampaikan firman 3 tahun, murid cuma 12, satu pengkhianat, tinggal 11 ini habis dibasmi oleh Paulus. Setelah itu keturunannya mana? Ada, tak ada, habis. Justru antikristus yang berjaya. Siapa itu? Paulus. Antikristus berhasil kemudian memelintir ajaran Yesus. Buktinya bahwa Yesus gagal mengajarkan ajarannya. Kenapa? Tanah Yerusalem, tanah Yudea, tanah Galilea tidak berhasil dikristenkan, dijadikan sebagai murid. Tak berhasil oleh Yesus. Lalu apa gunanya kesaksian-kesaksian itu? Apa gunanya? Tak ada gunanya. Sekali lagi kesimpulan saya, Bung. Kenapa orang mendapatkan hidayah? Simple. Orang dapat hidayah karena apa? Mereka menyaksikan kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun sudah 1400 tahun, mereka masih menyaksikan kenabiannya. Kerasulannya mereka masih saksikan. Tetapi kalau Yesus, 2000 tahun ketuhanan Yesus mana? Tak ada. Secuil pun, setai gigi pun, ketuhanan Yesus itu tak bisa nampak dilihat oleh akal manusia, oleh mata dan telinga manusia. Itu fakta. Silakan. Sebenarnya bukan cuma Yudas yang berkhianat, akhi. 12 murid itu pengkhianat semua. Apa buktinya? Ketika Yesus ditangkap semuanya kabur, termasuk Petrus. Petrus juga berkhianat. Kata Yesus, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Pengkhianat semua 12 murid. Nggak ada yang benar muridnya. Bukan cuma Yudas sebenarnya. 12 murid pengkhianat semua. Betul enggak? Iya. Saya naikkan Bang Juma, saya tanya itu aja. Yang 3 tahun itu Bang Juma bilang, itu aja saya tanya. Paham? Saya paham sudah Bang Juma maksudkan. Cuma maksudnya gini loh Bang Juma. Orang itu kalau mau masuk mualaf itu kan harus berarti dia tidak boleh dulu dia koar-koar, karena dia itu masih bodoh, masih belum paham mengenai Al-Quran dan terjemahan-terjemahan itu yang saya maksud. Kan 3 tahun harus kayak Yahya Waloni, dia kan harus belajar dulu, jangan dulu koar-koar itu loh maksudnya saya. Begitu kah? Bukan begitu, Bang. Manusia diciptakan oleh Allah dari sejak lahir itu sudah ada unsur bertuhan di dalam dirinya. Orang yang sudah ada unsur keilahian yang ada dalam imannya, bagaimana mereka mengenal Tuhan, bagaimana mereka mengenal ilahi, bagaimana mereka sampai kepada Allah, itu karena hatinya kemudian lembut menerima itu. Sedangkan orang Kristen yang naik ke sini bertanya, itu satu, cakupannya hanya untuk mengolok-olok. Kedua, hanya untuk meyakinkan dirinya atas pengingkarannya kepada Allah. Ketiga, karena kebenciannya terhadap Islam. Tidak semua Bang Juma begitu. Ya, yang tidak semua itu mereka sudah mualaf. Mereka sudah mualaf. Yang tidak semua itu sudah mualaf. Kenapa mereka mualaf? Walaupun saya tidak begitu juga demikian yang Bang Juma. Saya kan nak mengolok-ngolok juga kalau saya kan karena Anda menutup hati Anda. Anda menutup hati Anda terhadap Islam. Anda tetap kekeh menutup pintu hidayah terhadap diri Anda. Padahal sudah nyata di dalam diri Anda itu bahwa Islam itu agama benar. Bahkan istri Anda itu seorang Islam. Tetapi Anda menutup diri. Anda kekeh mempertahankan keyakinan Anda. Bukan Islam yang salah, Anda yang salah. Kebenaran itu telah datang, kata Allah. Siapa yang beriman silakan, siapa yang mau kufur silakan, tak ada paksaan. Anda memilih kufur, silakan. Silakan Anda bersenang-senang dengan kekufuran Anda. Al-Quran juga sudah menerangkan itu. Silakan Anda mau happy, Anda mau bersenang-senang dengan apa yang Anda anggap yakini sebagai suatu kebenaran, silakan. Al-Quran mengatakan apa? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia ini makan, biarkanlah mereka bersenang-senang, dan biarkanlah mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Apa kata Allah? Fasawfa ya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui akibat daripada perbuatannya. Silakan. Silakan, dengan Anda mau kufur menutup diri seperti ini, silakan. Yang saya maksud, Bang, orang Kristen yang kayak tadi itu bertanya tentang Al-Quran. Dia ingin mengkritisi Quran. Orang yang mau mengkritisi Quran itu harus memiliki disiplin ilmu.
Ini hanya pemahaman sendiri terhadap terjemah, bertanya tentang terjemah, lalu mengedepankan pemahaman sendiri. Bagaimana hidayah mau datang? Sedangkan umat Islam itu tidak lagi bertanya seperti pola Kristen. Kenapa? Karena mereka dari kecil diajarin membaca Quran, sehingga Al-Quran itu kemudian mendarah daging pada hati kalbu mereka, sehingga kebenaran itu mutlak datang ke dalam benak dan hati mereka. Tak ada penolakan. Coba tunjukkan saya orang yang murtad Islam dari lahir, yang dari proses belajar tentang Al-Quran dari lahir menjadikan dia murtad dari Islam. Tunjukkan siapa? Saya ingin tahu. Ada? Menemukan kesalahan dalam Al-Quran ada? Siapa? Tak ada. Saifuddin Ibrahim tidak paham Al-Quran, bisa baca Quran tapi nggak paham Quran. MKC baca Quran saya tidak bisa. Bagaimana kemudian bisa memahami Quran? Dan mereka sudah mengakui mereka keluar Islam itu karena mereka capek ibadah. Capek katanya. Sujud, tapi yang mereka punya hanya sepeda buntut. Sepeda buntut saja. Gak bisa beli mobil seperti yang lain. Melihat misionaris datang membawa satu koper duit. Wah ini Pak, benar ini. Pindah. Bukan karena menemukan kesalahan di Islam. Pandi Aceh, apakah dia menemukan kesalahan di Islam? Tidak. Murni karena duit dia pindah. Setelah dia pindah, semakin banyak duit, semakin dia menghujat, semakin banyak duit. Sehingga apa? Dia mempelajari membaca Quran. Tapi karena sudah kebencian, bisa baca Quran. Tapi karena kebencian, bisa bahasa Arab. Tapi karena kebencian, tetap aja yang dikedepankan adalah kebencian, bukan pola kebenarannya. Seperti itu Bang. Jadi kalau ada orang yang mau bertanya Quran, kemudian dia membahas terjemahan, habis itu dia ngotot. Apa dasar ngototnya? Pengetahuan pribadinya terhadap terjemahan. Begitukah cara orang belajar Islam? Tidak. Tidak begitu cara orang belajar Islam. Sementara dia belajar Islam melalui inisiatif sendiri, pemahaman sendiri terhadap terjemahan. Nah, bagaimana dengan orang hidayah? Orang yang mendapat hidayah itu dia tidak bisa baca Quran, betul. Tapi dia bawa akal. Pertama, tidaklah mungkin Al-Quran ini karangan seseorang yang bernama Nabi Muhammad. Kedua, kenapa Al-Quran ini selalu selaras dengan akal? Ketiga, kenapa isi Al-Quran itu selalu bersama dengan zaman, tidak larut ditinggal zaman? Kenapa ilmuwan semua menemukan materi-materi yang mereka jadikan sebagai temuan dan sudah 1400 tahun lebih dulu dalam Al-Quran? Ini pasti bukan karangan, ini pasti bukan manusia biasa, ini pasti bukan ucapan manusia ini. Sepintar-pintarnya manusia tidak akan pernah bisa mempertahankan apa yang menjadi temuannya sampai ratus tahun. Tidak pernah bisa. Pasti akan lekang dimakan zaman atau akan ada penemu yang lebih hebat dari temuannya. Tapi Al-Quran justru semakin canggih temuan seseorang, semakin menemukan temuannya itu semakin ada di dalam Al-Quran. Ini pasti bukan karangan, ini pasti adalah kalimat pencipta langit dan bumi. Maka mereka bersyahadat. Bukan karena mereka sudah bisa baca za di atasnya sa membunuh, ra zar, ha di atasnya hu, mim mati zarhum. Bukan begitu. Alepurona a, alepurawana i, alepudapana u, aiu. Bukan begitu. Mereka menemukan hidayah itu karena akal. Orang yang sampai kepada kebenaran itu karena akal. Nah, Anda coba renungkan itu. Duduk renungkan pakai akal. Mana yang masuk akal? Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah atau Tuhan menciptakan dirinya menjadi bayi? Coba Anda pakai akal. Mana lebih benar dan masuk akal? Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia tercipta lahir tanpa ayah, atau Tuhan Maha Kuasa menjadikan dirinya menjadi bayi yang tak berdaya? Ayo, mana lagi masuk akal? Tapi Anda mematikan akal, Anda nggak sampai ke Islam meskipun Anda tidur dengan orang Islam setiap malam. Tapi karena sudah tertutup, nggak bisa masuk, nggak bisa. Itu Saudara Yani, demikian. Ya, makasih Bang Juma.
Sama-sama saudaraku. Ya, teman-teman di atas itu aja yang saya tanya tadi. Silakan. Oke, makasih ya Bang Juma. Sama-sama Bang Yaniku yang cakep. Oke, kita sapa dulu Paulus Brandon. Halo, Dan tim Apologet. Saya boleh bertanya, Bang Zuma? Boleh? Bang Zuma, ya. Bang Zuma nggak minum dulu, nggak aus? Enggak. Nggak ya. Iya. Tanya di luar dari tema ya Bang ya, seperti itu. Mau ini, mau apa namanya, mau nanggap nih terkait Islam ya. Yang saya tangkap itu dari Islam berarti kalau ingin masuk Islam berarti harus orang yang berakal, seperti itu, yang punya akal sehat, yang saya tangkap. Nah, saya mau tanya terkait Nabi Muhammad nih, yang saya bingung nih Bang. Nabi Muhammad itu kan sebagai contoh ya, seperti itu, berperilaku baik, seperti itu kan. Nah itu kalau boleh tahu waktu itu Nabi Muhammad itu dia matinya kenapa ya Bang ya? Terus kenapa dia nggak bangkit sendiri, seperti itu. Lalu yang saya tanyakan, apakah Nabi Muhammad punya bapak Bang? Itu aja sih, seperti itu. Iya, baik. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad punya bapak? Ya, nama bapaknya Abdullah. Oke. Terus kemudian meninggalnya itu karena ajalnya sudah sampai. Bang mau nanya, Paulus itu agama apa Bang? Ini si Paulus yang nanya ini. Jelas Kristen toh, nggak usah ditanya. Oh Kristen, tapi itu istrinya pakai jilbab. Udah biarin aja. Lanjut lagi. Iya. Jadi beliau sebagai nabi, kenabiannya, misi kenabiannya itu sudah selesai. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan seterusnya. Udah, jadi misi kenabiannya sudah selesai, Al-Quran sudah selesai, kemudian haditsnya sudah selesai, masa risalah kenabian kerasulannya sudah selesai. Meninggal karena sudah sampai ajalnya. Kenapa dia tidak bangkit sendiri? Al-Quran kemudian mengatakan dengan sangat jelas, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannallati kutilu fi sabilillah amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati itu dalam keadaan berada dalam jalan Allah, itu mereka mati. Tidak, sesungguhnya mereka tidak mati. Nabi Muhammad itu tidak meninggal, beliau tidak mati, melainkan beliau hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah. Itu ayatnya jelas. Jangan kamu mengira bahwa beliau itu meninggal. Tidak, beliau tidak mati, beliau hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah. Begitu Bang. Tapi kenapa dia tidak datang kembali, tidak bangkit? Tidak bangkit. Yesus pun, Nabi Isa pun tak bangkit. Tak ada bangkit itu. Nabi Isa tidak bangkit. Nanti bangkit di akhir zaman, setelah mati nanti pada saat dia umil hisab baru bangkit bersamaan dengan seluruh umat manusia. Nabi Isa belum bangkit. Belum, mati pun belum beliau itu. Nah, sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW misinya kemudian sudah selesai. Kenapa Nabi Isa diangkat? Karena dia kelak akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Nabi Isa malu di hadapan pencipta langit dan bumi karena munculnya orang-orang jahat yang mempertuhankan dirinya yang akan diusir kelak. Maka dia turun untuk yang kedua kalinya membersihkan namanya. Makanya orang-orang ahli kitab semuanya akan beriman kepada beliau, kecuali orang-orang kafir, orang-orang yang di luar daripada Bani Israel ya tidak akan beriman, mereka akan diusir semuanya. Qul in kuntum, dikatakan begini, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qultal linnas tahizuni. Tapi Nabi Isa kemudian menolak, tidak, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk memanggil aku Tuhan, untuk memanggil aku Tuhan, untuk mempertuhankan aku, tidak pernah. Nah, ternyata di dalam kitab saudara memang Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan alias Kristen. Seperti itu, Bung.
Nabi Isa balik lagi ke dunia ya untuk menghakimi orang-orang yang terdakwah, yaitu kalian orang Kristen. Nabi Muhammad SAW untuk apa dia balik ke dunia? Gak perlu, karena tak ada orang yang menuhankan dirinya, tak ada. Satu-satunya Nabi utusan Tuhan yang dituhankan oleh manusia hanya Nabi Isa, maka dia yang turun harus membersihkan namanya sendiri. Demikian. Baik, tapi kalaupun apa namanya, kan kalau kayak Yesus kan dia bangkit di hari ketiga seperti itu. Nah, kalaupun dari Nabi Muhammad itu dia pernah ada mukjizat gak bang? Kayak contoh kayak Yesus kan dia mukjizat kan kayak orang mati dibangkitkan, terus kuping yang udah dipotong sama Yudas itu bisa disambungkan kembali seperti itu. Kalau dari Nabi Muhammad sendiri dia ada ini gak bang? Aku ingin ada perbandingan ya bang ya seperti itu. Pengen tahu gitu. Apa itu? Maksudnya apa? Contoh kayak Nabi Muhammad itu mungkin ada mukjizat gak seperti itu? Kayak contoh kayak Yesus kan membangkitkan orang mati seperti itu. Apakah Nabi Muhammad juga ada mukjizat sama gitu ya? Tanya dulu akhi, dia tahu enggak mukjizat itu apa? Iya. Mukjizat itu apa? Mukjizat kan ini apa namanya kesembuhan ilahi. Kesembuhan kan. Kaprah kan? Baru tahu aku mukjizat kan bilang kan mukjizat ya kan berarti kesembuhan yang ini apa yang ilahi seperti itu. Ya mungkin kalau dari Pak Ustadz Sugi beranggapan beda ya nggak apa-apa seperti itu. Itu sih menurut argumen saya seperti itu. Iya, jadi mukjizat itu adalah kejadian luar biasa untuk mematahkan kemudian keadaan sekelilingnya. Misalnya ada orang yang sakti bisa mengobati orang, maka mukjizat harus lebih hebat dari itu. Apa itu? Membangkitkan orang mati dan seterusnya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu mukjizatnya salah satunya adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu dari segi mukjizatnya itu dari sastra, keindahan bahasanya, balaghah yang ada di dalamnya. Kemudian Al-Quran mukjizat dari segi syariat hukum yang ada di dalamnya, ketetapannya yang ada di dalam. Kemudian Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan, dari segi matematis atau statistik, itu semua yang ada di dalam Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad SAW kalau diceritakan kemudian mukjizat-mukjizat yang terjadi pada diri beliau, itu banyak hal yang mengalahkan Nabi Isa. Contoh misalnya bagaimana beliau menggunakan kerikil-kerikil untuk bertasbih. Di dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Zar, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW di dalam sebuah halaqah, di dalam sebuah pengajian, ya. Di tangan beliau ada batu kerikil. Lalu batu kerikil itu bertasbih di telapak tangannya. Coba. Kalau Nabi Isa membangkitkan, menghidupkan orang mati, Nabi Muhammad batu kerikil dibuatnya bertasbih. Batu jadi hidup dibuatnya. Sampai batu-batu itu ikut bertasbih kemudian. Jadi ini hadis riwayat Tabrani. Begitu hebatnya Rasulullah. Beliau mengambil kerikil-kerikil dan kerikil itu ikut-ikut bertasbih dengan dirinya. Coba. Dan itu beliau disaksikan oleh siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka semua menyaksikan itu. Semua mendengarkan tasbih batu-batu tersebut. Batu-batu ini hidup, bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kerikil-kerikil yang ada di tangan Rasulullah itu ikut hidup. Apakah ini mujizat? Masih kurang. Hah? Betapa hebatnya Rasulullah. Cuman mungkin otak saudara-saudara kalau dijelaskan ini, nggak mungkin itu. Nggak mungkin karena mujizat, sesuatu yang memang sangat luar biasa, yang tidak bisa diterima akal. Tapi itulah yang terjadi. Cuman kita tidak membesar-besarkan ini. Kenapa? Jangan sampai nanti Anda menyembah Nabi Muhammad. Yang membangkitkan satu manusia lah seharus aja kalian sembah. Apalagi kalau membangkitkan batu-batu bisa berbicara, bisa bertasbih.
Banyak hal yang luar biasa kepada Rasulullah itu, terhadap Rasulullah. Tapi kita nggak usah terlalu jauh ke sana. Ya, silakan yang lain. Oh ya. Tapi kalau selagi masih dia hidup bang, apakah Nabi Muhammad membawa nama agama Islam bang? Seperti Yes, itu. betul, betul sekali. Beliau sudah membawa ajaran agama Islam. Makanya dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam itu. Jadi Allah sudah meridai agama Islam itu sebagai agama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan. Makanya Islam itu tidak kemudian menamai dirinya sendiri dengan Islam, tapi Islam itu betul-betul berasal dari Allah yang diajarkan melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Dan aku ridha Islam itu jadi agama bagi kalian. Itu firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Nah, sedangkan Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Kalau Yesus kan dia nggak bawa nama agama Kristen. Dengan kata lain, Yesus tidak membawa agama Kristen, kan gitu. Ya. Emang dia kan turut ke dunia, dia emang kagak bawa agama seperti itu. Ya, berarti Kristen kan bukan agamanya Yesus, kan gitu, Bang. Saya kalau mau jadi Kristen, saya dibaptis. Saya jadi Kristen. Yesus tidak pernah membaptis orang, berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Tidak pernah. Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Tidak pernah sekalipun Yesus itu membaptis manusia. Oleh karena itu Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Ya, tapi kan dia datang ke dunia emang dia tuh sebagai manusia bang. Jadi emang ya dia emang bukan tugasnya bukan membaptis, tapi udah ada orangnya kayak Yohanes seperti itu. Nah, itu dia makanya. Dengan demikian baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, itu bukan ajaran Yesus. Kan begitu. Coba Anda periksa Matius 28 itu atau Markus 6:16 itu. Apakah itu betul? Ada. Sebelum kemudian direvisi, ditambahi dan dikurangi. Nggak ada, manuskripnya nggak ada. Anda cari sampai botak, sama seperti Paulus, Anda tidak akan menemukan manuskrip tertua data-data baptis dalam nama Bapa. Itu nggak ada, itu penambahan. Jadi Kristen ya bukan agama yang dibawa oleh Yesus. Bang, saya nanya bang. Iya. Ya, kan kalau saya ngerti Kristen itu memang Yesus tidak bawa agama Kristen. Yang mengikut dia itu yang disebut Kristen. Dia kan Yahudi, Judaism. Yesus itu terlahir sebagai Yahudi. Itu bang. Pengikutnya? Tapi pengikutnya sebagai dinamakan Kristen. Oh, nggak bisa. Yang mengikut teladannya dinamakan Kristen. Oh, nggak bisa, Bang. Kalau Yesus itu, sekali lagi saya katakan nih, kalau Yesus semua perintahnya dilaksanakan dari A sampai Z, maka orang yang mempraktekkan perintah Yesus itu tidak akan mungkin disebut Kristen. Mereka akan disebut Yudaism. Kristen ini beda. Kristen ini adalah pengikut Paulus di Antioquia, menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, ya, membatalkan hukum Taurat, tidak sunat. Itu Kristen, pengikut Paulus. Tapi kalau Yesus semua perintahnya dilaksanakan, justru orang akan menjadi Muslim. Karena Yesus memerintahkan perintah Tuhan. Orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan, Muslim dia. Ya, istilah Muslim kan baru ada. Ya, berserah diri kan? Ya, tapi kan baru ada. Waktu itu kan belum ada istilah Muslim, Bang. Iya, sekarang ini maksudnya. Sekarang ini. Kalau sekarang ini orang mempraktekkan semua perintah-perintah Yesus, maka dia Muslim, bukan Kristen. Ya, taruhlah menurut abang begitu. Tapi kan dunia udah 2000 tahun kekristenan itu
udah disematkan kepada para pengikut teladan Kristus, Bang. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan berhati-hatilah sebab pengajar palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Iya. Iya, Banyak itu, Bang. Iya. Makanya murid-murid angkatan pertama diminta hati-hati karena akan datang kepada murid pertama ini serigala nyamar domba, kan gitu. Iya, akan ada dari dalam muridnya. Iya. Kayak saya dengar tadi Abang mengarah ke Paulus, Bang. Lalu siapa Paulus lagi, kan Bang? itu juga kan Paulus kan juga itu kan Yahudi. Dia muridnya Raben Gamaliel, bukan cuma sekedar rabi juga, tapi pemimpin dari rabi kan Gamaliel. Dia pemimpin Sanhedrin. Tapi karena dia bertobat, yang tadinya menganiaya orang Kristen, itulah Tuhan pakai dia supaya yang lain yang bukan Yahudi itu percaya ya akan ajaran Kristus. Itu Paulus Bang. bertobat. Kalau Paulus bertobat, masuk Taurat dianggap sampah? Aneh. Di mana tobatnya ya? Hukum Tuhan dianggap sampah seperti itu. Enggak. Paulus enggak bilang begitu. Filipi 3 ayat 8, Bang. Anda baca dari ayat 6, Bang. Baca baik-baik, Bang. Saya Kalau nggak bawa bertobat di kok Taurat dianggap sampah? Paulus itu pengajar Torah. Anda baca dulu, Bang. Anda baca Filipi 3 ayat 6 sampai 8, Bang. Dibaca dulu, jangan ngeyel dulu, Bang. Saya nggak pegang Nah itu belum baca tapi Anda udah ngeyel. Jadi gini, saudara, kalau misalnya saudara saya ini tidak bawa Bible, kita cukup kemudian membaca data, Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Kan tadi saudara mengatakan beliau adalah murid dari Rabi Gamaliel, berarti dia ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Ya, Celakalah maksud engkau. saya begini, Bang. Iya, gimana? Begini, Bang. Yahudi kan itu ada beberapa mazhab Farisi, Saduki, Eseni, ya kan? Paulus di mazhab Farisi, tapi kan dengan ajaran Kristus berkata bahwa dengarkan apa yang diajarkan oleh Farisi, tapi jangan ikuti kelakuan mereka. Itu Karena? perbandingan ke orang Samaria juga. Samaria itu kenapa secara nggak boleh? orto. Kata Yesus, Bang, kata Yesus kenapa nggak boleh diikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Karena Ya kan orang Farisi kelakuannya kan nggak sesuai dengan yang diajarkan, Bang. mereka mengajarkan Taurat tapi mereka tidak mempraktekkan, betul? Ya gitu. Bedanya dengan Kristen? Ya, Kristen itu kan Kristen dihadirkan bukan untuk dalam garis keturunan Yahudi. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengaku diutus untuk non Yahudi. Ya, kan dia untuk segala bangsa, Bang. Itu kata Dia siapa? juga Yesus juga berkata bahwa pergilah sampai ke ujung bumi dan Ya, itu Ya kan? untuk murid-muridnya dari Bani Israel. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi domba di luar kandang ini. Domba yang di luar kandang maksudnya yang ada di penjuru bumi luar dari Yerusalem, tetapi tetap aja domba Bani Israel. Kan dia disebut domba hanya Bani Israel, dan Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel dia diutus, bukan untuk non-Yahudi. Kalau non-Yahudi itu Paulus, Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8. Ya, benar. Paulus untuk orang yang bukan Yahudi. Yesus untuk Yahudi, kan gitu. Berarti Kristen ini pengikut Paulus, kan begitu, Bang? Ya, Paulus kan mengikut Yesus. Oh, nggak bisa. Sejak kapan Yesus mengatakan Taurat itu sampah? Di mana itu, Bang, Taurat sampah? Tadi sudah dibacakan Filipi 3. Taurat nggak ada. Boleh saya bacakan? Nih saya bacakan ya. Dibacakan, ya. Oke, saya bacakan, camkan baik-baik. Filipi 3 dari ayat 6. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi menurut Paulus ini hukum Taurat sampah. Karena dalam pengertian Paulus, bentar. Udah bang, saya tanggapin dulu. Bentar bang, belum selesai bang. Biar saya selesaikan. Karena menurut Paulus ya di dalam Galatia 5 itu ketika dia melakukan hukum Taurat itu sama saja tidak menghargai pengorbanan Yesus. Ya, makanya di ayat 8 ini hukum Taurat itu dianggap sampah karena Paulus sudah mendapat tebusan dari Yesus. Sabar, begitu. Akhi. Saya mau nanya dulu, sabar bang. Bisa saya tanggapi? Udah bisa? Iya, silakan. Oke, gini lah. Saya ingat itu ayat itu. Jadi Paulus kan bicara bahwa dia menjalankan dengan baik mengenai hukum Torah sebelum dia mengenal Yesus. Itu bahasa sarkasme kepada yang lawan bicaranya, apa yang dia bicara itu, bahwa Torah itu dia mengenal ajaran Yesus, dia menganggap sampah itu karena dia mendapatkan yang lebih dari apa yang diajarkan Torah. Karena Torah kan nilai value dari Torah itu yang digenapi Yesus. Kalau misalnya Musa dengan Torahnya itu mengatakan jangan membunuh, Yesus bilang kasihilah musuhmu. Torah mengajarkan jangan berzina, tapi Yesus berkata memandang saja kau sudah berzina. Nah itu Yesus menambahkan value, nilai dari Torah itu. Makanya Paulus berkata demikian dengan gaya bahasa sarkasme. Gitu bang menurut saya. Itu konteksnya itu. Silakan Ahi. Ya, jadi kalau membaca Alkitab bang, itu Alkitab itu bukan hanya berisi ajaran semua, tapi itu berisi informasi, cerita sejarah, puisi, kata-kata bijak. Gitu bang. Oke bang. Jadi gini ya, kenapa Paulus itu menganggap sampah hukum Taurat itu? Makanya kalau kita baca tadi, sebelum dia itu mengenal Kristus, menjalankan hukum Taurat itu merupakan keuntungan bagi dia. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, hukum Taurat itu dianggap sampah. Kenapa? Karena menurut Paulus di dalam Galatia 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah ini, jadi ketika dia itu sudah menerima Yesus, hukum-hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Ya, dengan matinya Yesus di tiang salib sebagaimana yang dia katakan di dalam Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia di tiang salib, hukum Taurat dan segala ketetapannya telah dihapuskan. Ya, benar, jadi bang. kalau Anda mau menjawab bang, pakai ayat bang. Jangan pakai asumsi bang. Coba Anda tunjukkan ayat-ayatnya. Begitu loh. Sebagaimana saya. Jadi tafsir ayat pakai ayat, jangan tafsir ayat pakai udel. Begitu. Lanjut lagi Juma. Ya. Makasih bang. Ya, gini, bisa saya tanggap. Benar bang, apa yang abang bilang tadi itu benar. Jadi mengenai memerdekakan itu. Jadi dengan Kristus kita dimerdekakan. Karena hukum Taurat itu kan bang harus tahu dulu. Hukum Taurat ada Taurat lisan dan Taurat tertulis. Apalagi Pentatuk itu diajarkan bahwa itu 10 hukum Taurat. Itu hukum utama. Tapi ada hukum seremoni. Jadi hukum seremoni itu yang ditiadakan itu. Karena misalnya mengenai koser dan non koser itu hanya untuk yang bukan Yahudi. Yang Yahudi coba itu, pakai ayat bang, hanya hukum seremoni yang dihapuskan ini ayat mana bang? Makanya tadi saya minta kepada Anda untuk berargumen pakai ayat. Saya bang berargumen saya dukung ayat gitu loh. Coba kasih ayat coba.
Di mana yang dihapuskan itu hanya hukum seremonial? Ya nanti saya kan enggak pegang device, jadi mohon Cara ini maaf. masih saya anggap asumsi. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan Bang Sumari tanggapin dulu. Maaf ya. Iya. Oleh karena itulah kemudian dikatakan oleh Yesus, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, ini yang dimaksud ini adalah Paulus. Paulus menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Paulus itu ahli Taurat, orang Farisi. Bahkan kalau kita lihat 1 Korintus 19 nomor 20, dia termasuk orang munafik. Karena terhadap orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Kepada orang penganut Taurat dia mengaku penganut Taurat meskipun dia bukan penganut Taurat, kata dia. Berarti dia munafik. Nyamar-nyamar. Kepada orang Makassar dia ngaku Makassar, orang Jawa dia ngaku Jawa, itu munafik namanya. Nah, dia menyeberangi lautan sampai ke Roma, sampai ke Antioquia, kemudian menyeberangi lautan dia untuk mentobatkan orang menjadi pengikutnya. Dan kata Yesus, engkau menjadikan pengikutmu orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, ini yang terjadi sekarang nih, udah 2000 tahun ini kita disajikan dengan sajian-sajian itu. Kalau saudara menolak bahwa yang dimaksud Yesus itu adalah Paulus di situ, coba tunjukkan kepada kami siapa ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menyeberangi lautan, menjelahi daratan, kemudian mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi. Ada enggak? Karena di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 dikatakan Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Ada enggak orang Farisi mendirikan agama di luar Yahudi selain Paulus? Ini Bang. Silakan. Izin Bang. Saya kan nggak bawa device ini, nggak bawa data Alkitab atau apa ya. Jadi kasih kesempatan saya bisa naik lagi nih. Silakan. Jadi, saya bisa, ini perlu dicatat. Ini abang-abang ini banyak sekali pengetahuan mengenai Bible. Jadi saya hanya pernah dengar, tapi kalau mau diingat kayak abang-abang ini memang saya masih di bawah mungkin. Iya, nanti saya naik lagi Bang. Iya, silakan Bang, silakan. Kita Salam insya Allah Bang, tiap malam atas kejujuran Anda, hormat. Anda Ya. jujur, bagus. Maaf Bang. Iya, Nanti makasih ya, saya Bang. naik lagi Bang, kapan Siap. besok Bang. Iya, baik. Yuk. Insya Allah kita tiap malam di sini Bang buka. Oke Bang. Iya, Oke, Bang. iya. Yuk, assalamualaikum semua. Waalaikum, silakan. Penerima tamu pasien berikutnya siapa? Coba gilirannya dipanggil. Udah antrian dari tadi. Jadi kalau kita lihat, akhi, menurut salah satu guru saya ya, di dalam Matius 14 itu, akhi, di situ diterangkan bagaimana kemudian Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu makanannya dari mana, akhi? Dari surga. Dari langit kan? Betul. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya, Surah Al-Maidah, hidangan. iya betul. Mereka akan beriman kepada Nabi Isa apabila kemudian Nabi Isa itu mampu memberikan mereka makanan secara gaib, secara ajaib makanannya. Kan gitu ya? Qalu nuridu an na'kula minha wa tasmi'anna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Mereka minta kepada Nabi Isa agar Nabi Isa minta kepada Tuhan agar Tuhan mendatangkan hidangan dari langit.
Maka kemudian Nabi Isa berdoa. Beliau berdoa kemudian, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana inda li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang akan datang setelah kami, menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Lalu apa kata Allah? Allahu inni munazziluha alaikum. Allah menjawab, sungguh aku akan menurunkan hidangan sesuai dengan permintaanmu itu kepadamu. Kata Allah, famay yukfur ba'du minkum. Akan tetapi kata Allah, barang siapa yang kafir di antaramu setelah aku menurunkan hidangan itu kepada kalian, fa inni u'azzibuhu azaba, aku akan mengazabnya. Tuh kata Allah, la u'azzibuhu ahadam minal alamin, dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Gila nih, ngeri kali nih, ngeri kali. Kata Allah di sana, oke, baik, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa yang kafir di antaramu setelah hidangan itu aku berikan dari langit, maka sungguh aku akan mengasapnya dengan asap yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara manusia yang ada di seluruh alam semesta ini. Gila. Maka wajarlah kemudian ketika orang-orang ini diasap dengan akalnya dimatikan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Akal mereka, hati mereka, ya, telinga mereka dicabut oleh Allah. Inilah azab itu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Mereka bingung untuk menjawabnya. Mau mengatakan 1, salah. Katakan 2, salah. Katakan 3 pun salah. Bingung. Itulah asap itu. Asap itu mereka menyembah manusia, mereka tidak sadar. Mereka mengingkari segala firman yang datang kepada para nabi, mereka nggak sadar. Itulah azab itu. Dan asap yang paling pedih kemudian adalah mereka setelah sampai Islam masih terasa kepada pengikut-pengikutnya. Karena di dalam Matius 14 itu yang saya tanyakan tadi kepada Ahizugi, di situ orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus meminta kemudian mukjizat. Jawab mereka ketika diterangkan dalam Matius 14 itu, menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi guru, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepada aku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti yang makan ini terlalu banyak juga ini yang makan. Ternyata betul Al-Quran menceritakan itu. Apakah kemudian mereka beriman kepada Nabi Isa? Kepada Yesus? Tidak. Ini lebih 5.000 orang. Berimankah kepada Nabi Yesus? Kalau beriman, mana keturunannya? Mana keturunannya? Harusnya Yerusalem itu, harusnya Yahudi itu penuh dengan pengikut Yesus. Mana? Berarti orang-orang yang ada di sekeliling Yesus pada saat itu, begitu diberikan makan tetap aja ingkar. Kalau tidak, mana pengikutnya? Tak
ada lagi kan? Yang ada sekarang ini adalah Kristen, pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Ini yang kita tanya, ini yang makan dari makanan mukjizat yang didatangkan dari langit ini, mana keturunannya? Tak ada. Karena Hawariyun tak ada keturunannya. Pengikut Nabi Isa, Yesus tak ada keturunannya. Habis semua dibantai. Berarti yang 5.000 orang ini, kalau kita ingin memahami secara jelas, mana? Tak ada kemudian. Nah, ini semakin menguak kebenaran yang ada dalam Al-Quranul Karim, bahwa Nabi Isa alaihissalam ketika diminta oleh umatnya kemudian untuk mendatangkan makanan dari langit, dikabulkan doanya, tetapi sayangnya mereka tidak beriman. Sekira begitu ya teman-teman. Mungkin ada tambahan, silakan. Oke. Baik, gimana sebelum ini kita pantun dikit ya. Siapa tahu kan tadi dia bilang di kitabnya bukan hanya bisa jadi puisi di dalam kitabnya. Nah, siapa tahu pantunku bisa dimasukkan dalam kitabnya. Kalau juga ini anak. Maka, ya kan dia bilang tadi di kitabnya bukan hanya ajaran tapi ada puisi. Siapa tahu itu abang tersebut berminat masukkan pantunku ini di kitabnya. Nah, makan abon pakai kurma, ada dosen jadi kiper. Tiap malam nonton live Bang Juma, banyak oten yang blunder. Ada aja sih bocah ini. Keren. Oke, Bang Paulus gimana, Bang? Iya bang. Iya. Apa nih, gimana apanya pantunnya? Enggak, tanggapannya. Oh, terkait penyampaiannya tadi ya? Iya, betul. Iya. Kalau yang Bang Zuma ceritain itu kok ceritanya hampir sama ya kalau kisahnya Yesus ya, seperti itu. Emang yang saya tanyakan, emang Nabi Isa sama Yesus sama ya Bang Zuma atau berbeda? Sedangkan kan Yesus kan lahir kan dengan sama Maria di palungan, sedangkan Nabi Isa kan di bawah pohon kurma, seperti itu. Berbeda. Kok ceritanya hampir sama ya, seperti itu. Jadi gini, Al-Quran itu kan wahyu dari Allah. Allah itu kan maha melihat, maha menyaksikan. Apa yang terjadi kepada makhluknya, semua itu diketahui oleh Sang Maha Mengetahui. Allah yang berfirman kepada Nabi Muhammad kejadian-kejadian itu. Apa pembuktiannya? Kalau bukan Allah, lalu dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? Beliau tidak bisa baca Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Beliau tidak punya pengikut-pengikut yang belajar tentang kitab terdahulu. Beliau tidak ada tempat belajar, beliau tidak pernah sekolah, beliau tidak ada kemudian dikisahkan mempelajari kitab-kitab terdahulu. Artinya pengetahuan beliau betul-betul dari Allah, pencipta langit dan bumi. Sedangkan kitab saudara itu adalah catatan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan, menyelidiki tentang apa yang terjadi terhadap Yesus dari orang-orang yang ada pada masa itu. Artinya, kalau ada kecocokan cerita, berarti penelitian mereka benar. Tapi status dari catatan mereka itu bukan firman Tuhan, hanya karya tulis yang dihasilkan dari hasil penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi pada masa itu. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah yang didatangkan melalui Roh Kudus kepada Rasulullah. Nah itu. Nah, apakah oknum yang sama? Oknum yang sama yang diceritakan, yaitu sosok yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah. Itulah yang kami sebut Nabi Isa. Orang Yahudi menyebutnya Yosua, orang Kristen menyebutnya Yesus. Tapi bercerita tentang oknum yang satu. Yang membedakan kemudian adalah narasi dari teologi yang ada di antara Islam dan Kristen. Al-Quran mengatakan lahir di bawah pohon kurma. Bible mengatakan bahwasanya dia lahir di palungan. Sejarah membuktikan ternyata hari ini kita ketahui
ilmuwan arkeolog menemukan bahwa mereka sedang menanam biji-bijian kurma di mana bijinya itu indikasinya jelas berasal dari usia 2000 tahun silam. Nah, sekarang itu Al-Quran berarti betul. Berarti benar Yesus hidup, lahir pada wilayah yang ada pohon kurma di sana. Bisa dibuktikan hari ini. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai palungan, mana apa? Arkeolog mana yang menemukan palungan? Kandangnya Yesus, tempat lahir Yesus mana? Tak ada yang menemukan itu. Berarti Al-Quran lebih akurat. Lagi-lagi, dari mana seorang Nabi Muhammad yang hidup di zaman jahiliyah, jauh dari peradaban, bisa mengetahui itu? Dan baru ditemukan ilmuwan hari ini. Mustahil Rasulullah kemudian mempelajari Bible, mempelajari apa yang ditemukan arkeolog. Sebagai seorang arkeolog pergi ke Yerusalem, mustahil. Rasulullah tidak pernah sampai ke situ. Nah, tuh gimana tuh? Jadi Nabi Isa, ya gimana? Di Islam berarti, maaf ya Bang ya, berarti semuanya diborong dong, kayak Nabi Isa, Nabi Muhammad sama Allah semuanya ada di Al-Quran semua gitu. Tidak semua kisah Nabi-Nabi itu diceritakan dalam Al-Quran. Hanya sebagian saja yang menjadi pondasi iman yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi Islam beriman kepada Nabi-Nabi. Contoh, kami beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Ajarannya untuk Bani Israel. Tapi kenabiannya kami imani. Kitab sucinya kami imani. Nabi Musa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Kitab sucinya nama Torah. Kami beriman bahwa Nabi Musa diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul kepada Bani Israel dengan kitab Taurat. Kitabnya untuk siapa? Untuk Bani Israel. Mana kitabnya? Tanya kepada Bani Israel. Nabi Isa untuk Bani Israel. Kitabnya juga adalah Injil. Mana kitab Injilnya? Tanya Bani Israel. Karena itu adalah kitab untuk mereka. Nabi yang datang kepada mereka. Jangan tanya kepada kami. Kami hanya meyakini dan beriman kepada nabi-nabi kami tersebut. Nah, kalau Kristen tak ada nabi yang diutus kepada Kristen, tak ada. Kecuali pengakuan daripada Lukas, murid daripada Paulus, mengakui bahwa Paulus itu adalah nabi yang ada di Antioquia. Di mana dituliskan Lukas? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya adalah Saulus. Berarti menurut murid Paulus, gurunya itu adalah seorang nabi. Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Masuk dong Paulus di situ. Dari buahnya kau bisa lihat dia. Apa buahnya nabi palsu itu? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, itu ada di mana buahnya? Di Kristen. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Kristen ini kalau akan diusir oleh Yesus. Mana dalilnya? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Nah, coba Anda sekarang saudara Paulus berkaca. Baca dulu Matius 7 nomor 15 sampai nomor 3. Berkaca di situ. Apakah saya masuk kategori orang yang diusir oleh Yesus? Jelas. Termasuk orang tua Anda, termasuk anak-anak Anda, termasuk cucu Anda. Kalau Anda tidak menghentikan itu, maka Anda dan keturunan Anda akan diusir oleh Yesus. Enggak Bang Sumaya, sudah silakan Anda ngaca, baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Apakah Anda tidak termasuk golongan orang-orang yang diusir Yesus, atau justru termasuk? Yang bisa menjawab itu hanya Anda dan kejujuran Anda. Silakan. Ya maaf ya Bang ya, itu kalau seandainya Bang Zuma bilang, penafsiran Bang Zuma bilang kalau misalnya orang Kristen itu nanti diusir oleh Yesus, tapi Yesus bilang sendiri Bang, itu akulah jalan kebenaran yang hidup, dan barang siapa yang percaya padaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dia berkata seperti itu Bang. Oke. Seperti itu. Oke. Sekarang begini, Yesus itu mau dipercayai sebagai apa? Tuhankah atau utusan Tuhan? Itu dulu. Barang siapa yang percaya kepadaku, berarti kalau percaya kepada Yesus, harus percaya Yesus itu utusan Tuhan.
Nah coba tanya Kristen, mengapa kalian menyembah Yesus? Ah, karena Yesus utusan Tuhan. Lah, gila berarti. Yesus Anda sembah karena Anda menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri yang mengutus dirinya. Tapi Yesus tidak begitu. Yesus mau agar dia dipercaya bahwa Bapa yang telah mengutus dirinya. Berarti Yesus sendiri mau agar dia dipercaya sebagai utusan Tuhan. Coba Anda lihat betapa beratnya Kristen untuk lolos di sini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Coba. Lalu kemudian dalam Yohanes 11 nomor 31, apa yang dikatakan di Yohanes 11 nomor 31 itu? Bisakah saudara saya baca apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Yohanes 14 nomor 31 ya. Apa yang saudara bisa artikan di sana? Pengakuan Yesusnya. Kata Yesus apa? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Adakah Bapa memerintahkan aku bahwa aku ini itu menjadi Tuhan? Tidak ada. Tetapi supaya dunia tahu, supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku. Berarti Yesus ini orang Muslim. Kenapa? Karena Yesus melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Bapa itu sama dengan Tuhan. Amsal 3, 11, 12. Bapa adalah Tuhan. Artinya aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Nah, di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 6, barang siapa yang mengaku bahwa Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Nah lo, gimana sekarang? Apakah saudara-saudara Kristen hidup sama seperti Yesus? Di dalam kitab saudara jelas itu dikatakan. Bagaimana kemudian Anda hidup seperti Yesus hidup? Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah sekarang kalau dikatakan kasih berarti Kristen harus hidup menurut perintah Yesus. Mana perintah Yesus? Agar orang-orang Kristen hidup dengan mempertuhankan dirinya. Mana perintah Yesus? Agar orang-orang Kristen hidup dengan makan babi, hidup dengan ibadah minggu. Mana? Tunjukkan. Tak ada. Berarti percaya kepada Yesus tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia, ya harus mengikuti perintahnya. Mana perintahnya? Agar orang menjadi penyembahnya. Tak ada. Mana perintahnya? Agar kita percaya kepada Paulus. Tak ada. Mana perintahnya? Agar kita beragama Kristen. Tak ada. Mana perintahnya? Supaya kita ibadah minggu. Tak ada. Mana perintahnya? Supaya kita jangan sunat, jangan makan babi. Tak ada. Sementara itu semua adalah pokok-pokok kekristenan. Jadi wajarlah kalau Yesus mengusir. Silakan. Yang kayak jangan membunuh, jangan berzina, itu kan 10 hukum Taurat yang Tuhan kasih gitu, seperti itu. Oke. Benar kayak itu Bang, perintah Bang? Ya benar. Hukum Taurat itu. Benar. Kata Yesus dalam Matius 19, Guru, apa yang harus kami lakukan? Aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Apa kata Yesus? Lakukan perintah-perintah Bapa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah sekarang, apakah Abraham menjadikan ilahnya itu jadi bayi? Tidak. Apakah Elohim itu adalah Yesus? Bukan. Apakah Hasem itu adalah anak Maria? Bukan. Tapi kenapa teman-teman Kristen menjadikan kemudian ilah lain, sembahan lain berupa Yesus? Oleh karena orang Kristen mengilahkan, menuhankan, menyembah Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan selain daripada Tuhan yang datang, yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Coba kita lihat saudara, ini kesimpulan kita yang terakhir, supaya kita jangan mengada-ngada. Bang Suma jangan terlalu melebar. Dengarkan saya uraikan. Ketika Yesus mengatakan di Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi palsu, dari buahnya kau bisa mengenal dia. Dapatkah buah, dikatakan gini, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kau mengenal mereka, kata Yesus. Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Sekarang, apakah Bapa berkehendak agar manusia beribadah hari Sabat atau hari Minggu? Apakah Bapa berkehendak agar orang makan babi atau jangan makan babi? Apakah Bapa berkehendak agar orang-orang bersunat atau jangan bersunat? Apakah Bapa berkehendak agar orang-orang menyembah Yesus atau jangan ada ilah lain di hadapannya? Jadi orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Menyembah Yesus bukan kehendak Bapa, menjadi Kristen bukan kehendak Bapa, membatalkan Taurat bukan kehendak Bapa, ibadah Minggu bukan kehendak Bapa, ibadah gereja bukan kehendak Bapa, makan babi bukan kehendak Bapa, tidak sunat bukan kehendak Bapa, merasulkan Paulus bukan kehendak Bapa, merasulkan Lukas bukan kehendak Bapa, merasulkan Yohanes bukan kehendak Bapa, merasulkan Markus bukan kehendak Bapa. Jadi orang Kristen ini melakukan sesuatu yang bukan kehendak Bapa. Mereka sampai kepada poin apa? Menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus dalam Matius 7 nomor 23 selanjutnya? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi setelah Anda mendengarkan ini, kira-kira Anda masih bisa selamat? Cara apa? Kalau Anda mati dalam keadaan mempertuhankan Yesus, bukan kehendak Bapa. Anda mati dalam keadaan ibadah hari Minggu, bukan kehendak Bapa. Anda mati dalam keadaan tidak bersunat, bukan kehendak Bapa. Makan babi, bukan kehendak Bapa. Ibadah di gereja, bukan kehendak Bapa. Merasulkan Paulus, bukan kehendak Bapa. Lalu, kira-kira Anda mau kemana setelah kematian? Ke surga. Apa alasannya? Apa tiket yang Anda bawa? Anda ditunggu-tunggu Yesus. Pada hari penghakiman Anda akan diusir, ditunggui di sana. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Nah, kalau bukan pembuat kejahatan, ya tunjukkan dong. Oh, Kristen itu benar. Mereka menyembah Yesus, dalilnya ini dari perjanjian lama, ini dalilnya. Kristen makan babi, ini dalilnya dari perjanjian lama. Karena kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Bukan kalau yang di perjanjian baru itu kehendak Lukas, kehendak Markus. Yang dimaksud kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Mana kehendak Bapa untuk kemudian Kristen makan babi? Oh, ini untuk supaya dia hari Minggu ibadah, ini untuk masuk gereja, ini mana ada? Tak ada. Berarti Kristen cuma hidup di angan-angan saja. Makanya Al-Quran itu dengan sangat jelas menerangkan, innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, beriman kepada Nabi Isa sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Al-Quran. Tetapi orang Kristen beriman kepada Yesus tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Yesus. Apa endingnya? Diusir oleh Yesus. Dan itu kata Al-Quran, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka di dunia makan sesuai yang mereka mau makan. Biarkanlah mereka di dunia bersenang-senang sesuai dengan apa yang mereka mau.
Biarkanlah mereka di dunia dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Mereka berangan-angan akan masuk surga, mati langsung surga, mati tidak ada siksaan kubur tapi langsung masuk surga. Mereka sudah disediakan tempat di sana, padahal yang disediakan tempat adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mereka hanya berangan-angan. Kata Allah, fasaufa ya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Beruntunglah saudara yang hidup di tengah-tengah umat Islam. Ada yang menyampaikan ini. Tapi kalau Anda merasa ini adalah sesuatu yang keliru, ya sudah. Silakan Anda terangkan ke saya, bisa tidak Kristen lolos dari pengusiran Yesus? Berdasarkan Matius 7:15 sampai nomor 23. Kira-kira bisa nggak? Bisa Bang Suma. Caranya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuman itu satu-satunya jalan untuk tidak diusir oleh Yesus. Silakan. Iya. Tapi itu kalau seandainya masuk Islam itu apakah ada perpuluhan Bang Zuma itu? Kalau di Islam kan ada tuh perpuluhan. Kalau di Islam sendiri apakah ada perpuluhan juga atau gimana, Bang? Kalau di Islam itu tak ada perpuluhan. Di Islam itu 2,5%. Itu zakat untuk fakir miskin, untuk mu'alaf, untuk orang fakir, untuk janda-janda tua, untuk musafir, untuk orang fakir dan seterusnya. Ada nggak untuk Ustadz? Nggak ada. Untuk yatim Nggak piatu nggak ada. Terus Ustadz gimana dong? Ya Ustadz usaha sendiri. Usaha sendiri. Kerja sendiri. Perintah Allah itu jelas, akhi. Kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Kejarlah akhiratmu seakan-akan mati besok. Jadi nggak boleh berpangku tangan menunggu uluran tangan, nggak boleh dalam Islam. Perpuluhan itu nggak ada, Bang. Sebulan sekali atau itu sekali setahun? Per minggu atau gimana? Sekali setahun. Pas bulan suci Ramadan aja. Tetapi kita diajarkan untuk berinfak, bersedekah. Kita ada kelebihan, bantu saudara-saudara kita, boleh. Seperti ada bencana, bantu saudara-saudara kita, boleh. Ada yang dihimpit musibah perekonomian, kita lagi longgar, minta bantu, bantu. Karena Yesus pun mengajarkan itu, perbanyaklah harta surga. Apa itu? Amalan. Amalan itu bisa kita raih dengan membuat hati saudara-saudara kita senang. Gimana cara membuat hati saudara-saudara kita senang? Pada saat terhimpit masalah, apa masalahnya? Oh, dia pegal-pegal, ya dipijit. Dia butuh makan, selagi kita ada dikasih. Tapi tidak wajib, seikhlasnya saja. Berbeda dengan gereja, memungut perpuluhan tiap bulan. Bayangkan itu, gila enggak tuh? Kalau gaji orang itu 100 juta, berapa yang dia harus serahkan kalau 10%? 10 juta, itu satu jamaat. Kalau jamaatnya 100, berarti 1 M penghasilannya sebulan. Itu sebulan, coy. Tapi ketika diminta dalilnya, mana dalilnya perintah perpuluhan untuk di luar Yahudi? Pendetanya biji pelernya lari kecil, dia mengecil. Jangan bahas itu Bang Suma. Jangan. Terbakar kami pendeta-pendeta. Karena itu tidak ada perintahnya sebenarnya untuk non-Yahudi. Perpuluhan itu hanya untuk Bani Lewi tok. Baca Ulangan 18. Satu perikop. Semua perpuluhan hanya untuk suku Lewi. Nehemia 10. Suku Lewi harus didampingi keturunan Harun untuk menerima perpuluhan. Jadi apa yang kami bayar di gereja 10% tiap bulan? Pembodohan, penipuan, pemerasan. Makanya saya tantang seluruh pendeta se-Indonesia untuk membahas tentang perpuluhan. Adakah perpuluhan dalam Kristen? Tak ada. Itu hanya dibuat-buat oleh pendeta. Kok pendeta? Pendeta. Maaf. Tak ada perpuluhan.